Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini Allah membangunkan kita dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang kita bisa gunakan dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan memberikan kesabaran bagi kita semua dalam ketaatan sampai kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam baik, salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Baik jemaah sekalian yang rahmat Allah, kita lanjutkan tentang bab ini yang minggu lalu tentang apa? Istita'ah ya. Bagaimana kemampuan haji yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kita ngulang sedikit ya. Jadi yang disebut dengan istita'ah, kemampuan itu dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i itu ada dua. Pertama, kemampuan dalam konteks kesehatan fisik. Yang kedua, ada tiga ya. Pertama kemampuan fisik, kedua kemampuan apa namanya? Finansial. Fisik, finansial. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan apabila fisik tidak sehat, tapi hartanya ada, ini juga kemampuan menurut beliau. Ya. Namun kemampuan yang kedua ini harus adanya badal haji. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu ada badal haji. Ya, Pak Harminya kemarin, Pak Harma ini nanya apa kemarin? Yang badal hajinya rame-rame ya. Ya. Ada badal haji dalam pandangan siapa? Imam Asy-Syafi'i. Nah ini nanti ada berbeda dengan Imam Malik. Ya. Kalau Imam Malik itu badal haji boleh, tapi harus ada wasiat. Ya, kalau sudah meninggal harus ada wasiat. Kalau di Imam Syafi'i tidak mesti ada wasiat. Bedanya di situ. Nah kemudian jemaah sekalian terutama kita melanjutkan sekarang tentang orang yang fisiknya tidak sehat. Ya, ini ada subjudul singkat yang Imam Syafi'i sampaikan. Ya. Bagaimana kalau orang punya ekonomi, kemudian fisiknya tidak sehat, dia mintakan orang untuk berhaji atas nama dirinya. Walau jahada, apabila seorang menyiapkan, maksudnya orang mau berangkat haji yang fisiknya lemah ya. Man huwa bihadal hal, orang yang nggak bisa pergi karena fisiknya lemah. Tapi dia punya harta. Badal tadi ya. Wala jahada rajulan, dia menyiapkan seseorang untuk fahaja anhu, dia berhaji atas dirinya. Ini agak sulit ya. Kalau Imam Al-Um ini bukan hanya penguasaan bahasa Arab, makanya memang tidak bisa anak-anak aliyah itu langsung menjelaskan, sulit.
Karena dia harus ada turunannya dulu kita baca baru ngerti apa dimaksudkan oleh kitab ini. Minimal harus membaca Syarhul Muhadzab, turunan dari mazhab Syafi'i. Agak sulit. Di sini juga sama, saya lihat agak sulit. Ya, ini objeknya sangat di ujung sekali. Maf'ulnya di ujung. Ya. Walau jahaja apabila seorang menyiapkan man huwa bihadil hal, orang yang kondisinya memang nggak siap. Kalau dalam bahasa Inggris namanya prase apa namanya? Prase ya kalau bahasa Indonesia ya. Katanya pengembangan pola kata dari kata awal ya. Padahal masih satu kata sebenarnya. Nah, dia meminta seorang untuk berhaji atas dirinya. Namun kemudian summa atat lahu, kemudian datang kepadanya ketika dia siapkan orang untuk berangkat haji atas nama dirinya, namun kemudian atat lahu halun yaqdir fiha. Kemudian tiba-tiba dia sehat. Badannya sehat, ya. Badannya yaqdiru fiha ala markabin bil haji. Wa yumkinuhu ay yahajja. Tiba-tiba badannya sehat, ya. Memungkinkan dia untuk berangkat haji. Jadi orang sudah nyuruh orang tapi belum berangkat, udah nyiapkan suruh orang untuk berangkat badal haji, ya. Udah beli macam-macam, ya. Terutama keuangannya sudah diberikan juga semua, tapi belum berangkat, ya, belum berangkat. Tiba-tiba yang nyuruhnya itu sehat badannya. Wa yumkinu ayyahujja, memungkinkan dia berangkat haji. Maka Imam Syafi'i katakan lan tajitilkal hajjatu anhu. Hajinya tidak sah kalau tetap badannya berangkat. Karena dia sudah sehat. Tapi ini repot kalau urusannya dengan pas visa apa itu udah sulit ya. Udah atas nama orang bisa diganti itu. Nah, ini agak sulit nih. Ya kan? Ini kan ceritanya dia sakit awalnya, nyuruh orang, berarti kan paspornya, visanya atas nama orang, tiba-tiba dia sehat, bisa diganti visanya. Nah, ini agak sulit ya. Kalau dulu kan memang apa gimana Pak? Ya, iyalah dulu lah ceritanya kan ini. Kalau kita cerita dulu maksudnya ini, ya kan? Kalau sekarang kan sudah apa itu? Itu gimana mana petugas haji Pak itu Ustaz Irwan gimana nih kasusnya? Ini jelas menurut Imam Syafi'i kalau dia sehat, udah nyuruh orang maksudnya kan, udah mau berangkat, dia sehat. Maka kalau tetap dia berangkat nggak sah, dia harus sendiri berangkat. Ini kalau udah buat visa gimana tuh? Kalau udah buat paspor tuh, artinya kan nggak bisa diganti ya. Nah, ini susah. Nah, di sinilah butuhnya fikih kontemporer di sini. Ya. Kan jelas kalau kita ulangi ya kalimat Imam Syafi'i. Walau jahajaman huwa bihadzal harudulan, apabila dia menyiapkan seorang fahaja anhu untuk berhaji atas dirinya, maksudnya badal haji ya. Summa atat lau halun yaqdiru fiha ala marakib lil haji. Tiba-tiba dia sehat. Orang juga udah dia siapkan perbekalannya. Dia sehat. Wa yumkinu ayu hajja, dia pun siap untuk berangkat, sehat masih untuk haji. Maka kalau tetap nyuruh lan tuzi, kata Imam Syafi'i, tilkal hajjata anhu, tidak diterima haji atas dirinya. Artinya badalnya gagal tuh. Tapi kalau sudah paspor ini agak sulit ya. Kalau sudah bisa diganti, Pak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Gimana penerapannya dia? Hah? Kenapa itu? Sulit ya. Karena memang nggak bisa ganti visa ya.
memang harus. Iya, iya. Ini dulu memang nggak ada pisah-pisah, memang dulu ya, ya gabung semua negara-negara. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau udah ada pisah ini agak sulit karena memang nggak bisa ganti kan, nggak bisa ganti. Tetap badal itu berangkat ya, baik seperti itu. Jadi beliau mengatakan wa kana alaihi, karena wajib haji itu menurut Imam Syafi'i ayyu hajja an nafsihi, ke dirinya kalau udah sehat itu. Bukan untuk badal haji. Ya, ini kan udah lebih kepada dulu memang pakai kendaraan, gimana Mas? Badal haji sekarang itu gimana? Karena badal haji sekarang bukan orang yang disuruh haji. Apa uangnya yang dikirim lewat orang, nanti orang itu yang cari. Oh gitu. Oh iya. Maksudnya gimana? Oh orang kirim uang ke sana ya? Apa itu yang badal rame-rame? Saya mohon maaf itu ya, saya cari keterangan boleh nggak badal haji yang model kayak gitu saya tidak dapatkan. Siapa ulama? Bukan ulama sekarang ya. Kita kan harus berhukum kepada ulama-ulama yang dulu yang salaf ya. Di Mazhab Syafi'i membayar banyak apa itu? Mengumpulkan orang haji, badal haji dari banyak orang kemudian dilakukan oleh sendiri, itu saya nggak dapatkan. Saya nggak dapatkan. Kenapa? Maksudnya? Hmm. Si A, oh yang beliau. Hmm. Kenapa? Oh dia, iya betul. Iya iya iya. Karena harus ada orang lain juga, betul. Iya iya betul. Masa kalau dalam fikih ya, saya ada beberapa kitab saya coba tentang yang badal haji ya, terutama di Mazhab Syafi'i. Itu satu orang ya satu. Tapi kalau kemudian satu orang mewakili banyak orang, kemudian dibayar dibagi-bagi kerja, saya nggak paham tuh. Ustaz itu gimana Ustaz tuh? Ustaz Iwan gimana tuh? Dulu pengalaman gimana? Satu ya. Nah, itu yang jadi masalahnya ya. Itulah masalah yang paket tadi ya, dibagi-bagi orangnya. Tetap seorang maksudnya. Oh, dari A sampai Z satu. Oh satu aja. Dibaginya di sana tapi kan? Ya ya. Oh tetap baik kalau kayak itu oke ya. Jadi satu tetap satu pahamnya. Nggak ada misalkan bagi-bagi itu nggak ada. Tapi memang satu orang satu. Tapi kalau yang bagi-bagi yang Pak Harmiat sampaikan tadi memang aneh dalam ilmu fikih, memang tidak dikenal model kayak gitu. Di umroh lain lagi, apa tadi? Tawaf lain lagi orangnya itu lain, itu nggak dikenal. Jadi seorang tetap satu. Baik seperti itu. Kalau ada kasus seperti Pak Harma ini, itulah saya bilang tadi, wow, nari rebon. Pulang punya apa itu? Mobil baru nanti. Kalau kasusnya seperti itu. Ya kan? Karena banyak penghasilan sudah di situ. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Baik, ya. Jadi seperti itu. Allah. Paham ya? Jadi seperti itu. Kalau sehat, badalnya nggak jadi. Ini kaidah fikihnya dulu ya.
Jadi badalnya enggak jadi. Ya, dia harus dia. Kenapa? Hmm? Memang harus kayak gitu awalnya. Beda gimana, Pak? Ini? Oh, kalau di sana, saya jelaskan ya. Jadi yang disebut dengan apa? Sedikit tambahkan. Walau jahaja, kata jahaja itu dalam kamus itu artinya dia menyiapkan semua perbekalan. Artinya berarti dari kampung nih. Ngerti ya? Jadi memang ada orang yang kita siapkan dari kampung. Ini kaidah dasarnya. Semuanya kita biayai sampai ke Saudi. Semua operasional. Artinya mengganti keberangkatan dirinya. Paham ya? Berapa dirinya biaya habis untuk dirinya, begitulah biaya untuk badal haji. Seperti itu ya. Kalau kemudian kasusnya terjadi yang berangkatnya di sana, artinya yang di sana ya, yang orang yang belajar yang pelajar di sana, berarti kan perbekalannya cuma perbekalan di sana kan itu ya. Ini gimana tuh? Wallahu a'lam. Ya. Tapi kasusnya banyak seperti itu ya. Gimana? Modalnya seperti yang disebutkan dalam kitab ini. Ya. Tapi kalau minimalnya itulah seperti yang disampaikan sama ini. Namanya Haji Talib bawa 3 orang. Karena ada keluarganya ziarah. Dan di sana orang yang mendaftarkan dirinya untuk apa? Banyak sekali keluarga yang dari Mesir, dari Yordania. Mereka itulah kan masukkan baru Pak Irwan bilang tadi. Tidak satu orang beberapa apa. Nah, satu-satu ya. Baik, cuma biayanya lebih murah, itu saja masalahnya ya. Baik, wallahu a'lam. Gimana? Maksudnya? Atas nama dia? Iyalah betul. Apa itu? Itulah nggak bisa. Nggak bisa. Baik, betul. Dan oleh gimana dicarikan orang memang kan murah dia dapat satu orang dan dia melaksanakan ibadah haji dia target dan biaya cuma setengah dari biaya. Iya. Kalau kita cari orang Baik. setengah dari biaya. Baik. Oh gitu ya. Baik. Allah. Baik ya, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Baik. Nah, kasus kondisi ya, kita lanjutkan kondisi orang yang tidak berangkat haji badal tadi, badal. Fisik yang sakit dia nggak berangkat haji itu, yang kemudian dia badalkan. Nah, fa'ilam yaf'al, kalau dia tidak badalkan, dia sudah sehat kan tadi kan? Dia sudah apa tadi? Awalnya dia badalkan, dia sehat. Dia mau berangkat haji. Ternyata dia tidak jadi, fa'ilam yaf'al, dia tidak lakukan hatta mata sampai dia mati. Ya, dia nggak badalkan. Dia udah sehat balik, tapi dia tidak badalkan sampai dia mati. Ausara ila halin la yaqdiru fiha 'alal hajj. Atau kembali kemudian dia sakit balik, paham ya? Sakit balik.
Tadinya dia sudah mau badalkan orang. Dia sehat. Udahlah saya mau berangkat lagi, saya sehat. Tiba-tiba dia mati. Nggak jadi itu kan badalnya. Atau ya ausara, atau dia kembali sakit lagi. Maka Imam Syafi'i katakan wajib alai ayyab asa mayyahajja anhu idza balagatil hal. Maka diwajibkan kalau dia mati nih atau dia balik kepada sakit berat lagi, maka diwajibkan kembali menyiapkan badal orang yang mengganti diri. Ya ayyab asa mayyahajja orang yang haji anhu idza balagatil kalha, apabila dia balik nanti sakit kembali. Jadi memang badal haji menurut pandangan Imam Syafi'i ini wajib kalau orang yang sudah siap. Jadi orang yang punya harta, ini pandangan Imam Syafi'i ya. Orang yang punya harta kemudian meninggal dunia. Sebelum meninggal dia memang kalkulasinya punya kewajiban untuk haji. Tiba-tiba meninggal dunia, maka wajib bagi dia menyiapkan badal haji. Nah, bedanya dengan Imam Malik, kalau Imam Malik walaupun dia punya harta tetap harus ada lisan yang menyampaikan. Kalau saya meninggal tolong dihajikan dengan harta ini, harta yang seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Ini kalimat wajib jelas di sini Imam Syafi'i katakan. Wajib itu artinya wajib alaihi, atas orang yang sakit itu, ayyab asa. Ba'asa itu maksudnya mengutus atau membadalkan orang, mayyahajja anhu, berhaji atas nama dirinya. Berarti kalau sudah meninggal, kalau sebelum meninggalnya dia memang hartanya banyak. Ya, punya uang banyak, kelebihan, memang wajib haji dia. Maka dia tiba-tiba meninggal, maka dari hartanya itu dikeluarkan untuk haji, membadalkan haji. Seperti itu. Baik, Ustaz, gimana? Ya, betul. Baik. Betul, ya, betul. Badal haji. Baik, seperti itu. Ya. Jadi hutang dengan Allah dulu selesaikan, ya. Baru warisan dengan anak cucu di situ. Nah, ini gambaran ya, mungkin masih banyak persoalan ya. Jangan ribut dulu bagi-bagi warisan. Ini termasuk hutang itu lebih dahulu tuh. Hutang dengan manusia, dia wajib haji. Nah, itu harus diselesaikan dulu baru nanti warisan. Ya, baru dibagikan warisannya ini. Jangan warisan dulu ya. Ada dipotong dulu hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Baik, seperti itu. Ini jelas karena Imam Syafi'i ini ya. Di sini belum mengatakan wajib alaihi, wajib atasnya ayyab'asa mayyahajja anhu idza balagatil kalhal. Kalau dia balik sakit atau dia mati, maka wajib atasnya membadalkan haji. Nah, ini berarti ahli warisnya langsung membadalkannya. Atau suruh orang lain untuk berangkat badal atas nama orang yang meninggal dunia. Paham ya? Baik. Sampai mana tadi? Kemudian sampai sini ya, sudah cukup ya. Wa kana farada alaihi bibadnihi. Baik. Wa kana mimman farada alaihi bibadnihi ayu hajja an nafsihi. Nah, jadi ini keterangan tambahan dari Imam Syafi'i. Wa kana, sesungguhnya mimman farada alaihi bibadnihi, seorang yang diwajibkan haji itu atas diri, badni itu maksudnya badannya, kesehatannya ya. Ayu haja an nafsihi, berhaji untuk dirinya apabila dia memang punya kemampuan. Nanti ya, kalau nggak punya kemampuan badannya, maka menurut pandangan Imam Syafi'i maka dibadalkan. Baik ada wasiat atau tidak. Ini dari Imam Syafi'i ini tidak walik ada wasiat atau tidak. Seperti itu. Baik, kemudian jemaah sekalian, masih ada waktu Pak Ban?
Nah, ini ada saya loncat babnya. Kalau ke sini ini tentang babul khilaf fil haji anil main. Khilaf perbedaan para ulama. Nah, ini ada bab khusus Imam Syafi'i sampaikan. Babul khilaf fi haji anil main. Bab tentang perbedaan pendapat para ulama boleh atau tidak membadalkan haji atas main. Nanti ya, perlu dibahas. Perlu ya. Secara umum tapi ini aja dua pendapat di situ, ya. Dua pendapat di sini yang saya sampaikan tadi. Dua pendapat antara Maliki dan Imam Syafi'i. Ngerti ya? Nah, kalau Imam Syafi'i ya, beliau menggunakan hadis-hadis yang sahih ya, berkaitan dengan boleh membadalkan hadis. Ya. Dari hadis-hadis yang sahih yang beliau gunakan untuk hukum badalnya hadis. Ini sebagai contoh saya ambil hadis sahih yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Inna imra'atan min Khuz'an. Ada seorang wanita dari Khuz'an. Ini saya nggak tahu Khuz'an ini dari mana. Sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menggunakan dalil Imam Syafi'i ya. Inna faridatul hajj inna faridatallah fil hajj ala ibadihi. Sesungguhnya wajib haji itu atas hambanya. Nanti ya. Jadi wajib haji itu atas hambanya. Ini hadis sahih ya. Kemudian jemaah sekalian ya. Adraktu abi syaikhun kabir. Aku mendapatkan bapakku ini kondisinya syekhun kabir atau masih syekhul kabir itu tua kali. Syekhul tua, kabir tua benar. Usia berapa Pak Mat? 80 ya, artinya nggak bisa lagi berangkat haji. Kalau sekarang mungkin bisa dengan pesawat ya. Kalau dulu memang kalau dari Yaman naik unta tuh. Artinya kondisi berat gitu ya. Baik. Kemudian ya si wanita ini menjelaskan adraktu abi syai'an kabir la yastati ayas tansaka ala rahilatik. Jadi enggak sanggup naik kendaraan. Enggak bisa lagi. Maka si gadis ini tanya kepada Nabi, "Fahal tara ayyahuja anhu?" Apakah boleh dihajikan atas nama dirinya? Nanti ya, maksudnya badal berarti ini ya. Paham ya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada dirinya, "Na'am." Boleh. Ini dalil dari Imam Syafi'i. Paham ya? Nah, apa juga dalil Imam Malik? Imam Malik punya dalil beliau tentang beliau tidak ada badal haji, tetapi paling boleh itu hanya wasiat. Kalau saya meninggal, maka apa tadi? Baik hajikan saya. Beliau menggunakan surah An-Najm 39. Ya, ini ya. Ustaz ini. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Ini dalil yang digunakan oleh Imam ya. Tidak ada bagi manusia itu kecuali ma sa'a, apa yang dia lakukan. Artinya kalau dia enggak lakukan, berarti dia tidak ada amal pada dirinya. Nanti maksudnya ya. Maka termasuk ini dalil ayat ini, surah An-Najm ini, dalil yang dipakai oleh kawan-kawan tidak boleh kirim sedekah itu apa namanya? Atas nama orang lain, gitu ya. Uangnya punya kita, tapi kita bersedekah atas nama, misalkan begini. Kita punya uang 10 juta. Kita ingin sedekah atas nama orang tua. Dalam mazhab Malik Syafi'i boleh seperti itu. Nanti ya, misalkan kita punya 10 juta. Kita rindu misalkan sama ibu kita, ya Allah, saya nggak bisa ngasih apa-apa untuk ibu dulu. Ini ada 10 juta. Saya sedekahkan atas nama ibu. Nah, dalam mazhab Malik Syafi'i, ya silahkan. Tapi dalam mazhab Maliki ini nggak boleh. Kenapa? Karena harta itu bukan harta orang tuanya. Bukan harta yang diusahakan dari orang tuanya. Nah, jadi bagaimana juga kalau dalam mazhab Maliki, dia sedekah atas nama dirinya, cuma dia berdoa mudah-mudahan dengan kebaikan ini menjadi kebaikan kepada untuk kedua orang tuanya. Bedanya tipis bedanya. Nanti ya, bedanya di situ. Kalau yang mazhab Maliki ini artinya dia yang buat, dia yang bertanggung jawab.
Oke? Dia punya harta, dia mengeluarkan harta, dia dapat pahala. Nggak ada transferan. Transfer pahala itu nggak ada. Tapi kalau dalam Imam Syafi'i itu boleh. Ada seorang bersedekah atas nama orang lain. Paham ya? Misalkan bangun masjid, ya. Kita punya 1 miliar. Kita ingat mama kita. Kita buatkan masjid atas nama ibu kita 1 miliar. Itu dalam mazhab Syafi'i boleh menjadi bagian dari pahala ibunya. Bapaknya. Paham? Seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Bab secara umum tentang babul khilaf fil haji 'anil mayit. Ya, bab perbedaan haji, badal haji bagi orang yang sudah meninggal. Hanya 2 pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang lainnya Imam Hambali lebih condong dengan Imam Syafi'i. Boleh badal haji. Tanpa harus berwasiat. Paham ya? Seperti itu. Cukup? Baik. Harus tambahkan? Habis waktunya? Sakit permanen. Ada 2 hadis di sini, tapi hadisnya saya lihat hampir sama ya. Ini yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Tadi hadis yang dari siapa tadi? Wanita ya. Kemudian ada hadis yang kedua nih. Hadis qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i ya, akhbarana Sa'id bin Salim an Hamdalah, berkata kepada kami dari Sa'id bin Salim, dari Sa'ad bin Salim an Hamdalah, dari Hamdalah bin Abi Sufyan qala ya. Dia berkata sami'tu Tawas yaqul, aku mendengar perkataan Tawas mengatakan atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi imra'atan, seorang wanita, faqalat, dia mengatakan inni ummi matat. Yang tadi maaf ya, hadis yang tadi belum meninggal. Tadi sakit tua, sakit. Tapi dia nggak bisa pergi, sakit permanen. Yang Ustaz bilang tadi yang pertama tadi. Ya, dia nggak bisa pergi karena sakit permanen. Tua itu kan sakit, maksudnya yang nggak dia bisa pergi, maka kata Nabi, nah silakan hajikan dia. Yang kedua ini kasusnya yang sudah meninggal. Saya lihat cuma 2 hadis ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Yang kedua ini umi itu ibu. Matat, ibunya meninggal. Nah, ini bahasa Arab itu kalau mata berarti ke bapaknya. Kalau matat ke ibunya. Ada tak tambahan T. Matat. Double T. Ya. Kalau mata, yang mati siapa? Bapaknya. Kalau matat, ibunya. Ini umi, sungguhnya ibu saya matat, mati. Walaya haji. Dia belum berangkat haji. Faqala, maka Nabi mengatakan, langsung Nabi mengatakan, huji an umik, berangkat haji atas ibu. Dan 2 hadis ini akhbarun Muslim, kabarkan oleh Imam Muslim, artinya hadisnya sahih. Ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Baik ya, 2 hadis ini yang digunakan oleh Imam Syafi'i tentang adanya badal haji, baik wasiat ataupun tidak. Baik, seperti itu. 2 hadis ini. 2 kasus tadi. Kalau memang ya dia sakit permanen, nampaknya ini nggak sembuh nih. Nah, itu ya sebelum meninggal orang silakan berangkatkan haji. Tapi tiba-tiba sehat, itu kasus yang tadi itu. Jangan dulu berangkat, aku aja karena aku sehat. Nah, itu tiba-tiba sehat. Tapi memang sampai berangkat badalnya dia nggak sehat-sehat, ya itu lain kasus. Baik, Ustaz gimana? Baik ya? Baik. Hmm. Wah, saya nggak bisa komentar ini. Ini berarti kita dapat apa tadi? Tidak setengah ya, baru belum lengkap ya. Sudah hukum itu sudah hajinya sudah dapat sebenarnya itu.
Heeh. Bolehkah? Betul. Kenapa? Rukun haji, rukun haji yang tadi yang sampaikan itu Ustaz, itu yang rukun hajinya. Heeh. Enggak boleh, heeh. Baik. Aduh, ini ini harus harus tanya ke ahli haji lah ya. Hmm. Kenapa bagian itu nggak boleh kan itu ya? Yes, logikanya betul seperti itu. Tapi lebih ke ini ahli haji khusus, ahli fikih khusus, bagaimana itu kasus seperti itu ya? Karena memang kalau di Imam Syafi'i ini ya satu satu badal satu orang ya. Tidak ada apa namanya pembagian kerja atau sebagian dia ganti dengan sebagian ya yang lain. Saya sudah baca sampai tuntas ini beliau tentang badal haji tidak ada pembagian tugas seperti tadi. Ya, satu orang satu apa tadi? Satu pekerjaan seperti itu. Ya. Karena ngajak pemerintah yang menyediakan mereka seperti kalau sakit naik mereka dulu dipandu Digotong ya. Baik ya Allah. Wallahu alam lah. Pokoknya kasih tugas sendiri cari coba. Ada nggak ulama-ulama yang muktabar ya, jangan ulama-ulama ini ya. Misalkan Syekh Wahbah Al-Juhaili yang mewakili sekarang bidang fatwa Imam Syafi'i itu Syekh Wahbah Al-Juhaili beliau pernah sekali datang ke Aceh. Dengan Ustaz yang pernah datang ke Masjid Al-Falah dulu. Itu memang pakar mazhab Syafi'i. Nah, itu bukan sekualitas saya. Beliau memang pakar. Artinya mazhab Syafi'i itu beliau yang wakili secara internasional. Jadi beliau yang boleh memberikan penjelasan secara clear. Bukan ulama-ulama di Aceh ini bukan. Karena beliau diakui secara perkataannya memang mewakili mazhab Syafi'i. Kalau kita kadang-kadang tidak kuasai mazhab itu, ngerti ya? Menyampaikan ini mazhab Syafi'i, padahal belum tentu bermazhab jadi Syafi'i. Dia harus menguasai Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili yang secara nasional, internasional. Itu kitabnya apa namanya? Apa itu? Al-Adilat, Fiqhul Islam wa Adilatihi, ya. Fikih Islam dan dalil-dalilnya. Itu ada terjemahannya, Bapak Ibu bisa beli itu. Itu mungkin berapa jilid ya? Lama, banyak ya, mungkin lebih dari 10 jilid. Mungkin harga-harganya di atas 3 atau 4 jutaan. Syekh Wahbah Al-Juhaili. Kalau nggak punya, boleh datang sekali-kali ke Masjid At-Taqwa. Di sana ada buku itu, terjemahan bahasa Indonesia. Nanti boleh lihat-lihat di situ. Ya, penjelasan dari ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i yang kontemporer, yang terbaru. Baik, seperti itu. Baik, kemudian cukup ya. Tadi ada yang tanya lain? Aman semua? Baik. Jadi seperti itu ya yang dirahmati Allah. Ya, kita tidak mencukupkan pada keilmuan ini, tapi terus belajar, mengkaji, karena fikih ini sifatnya berkembang. Tidak ada harga mati dalam fikih. Dia butuh perkembangan, butuh kajian, termasuk tadi ya, kalau Imam Syed katakan, pada kasusnya kan, kalau gimana, kalau sudah ada visa, kan nggak bisa diganti. Itu namanya fikih kontemporer, kajian-kajian terbaru, masalah fikih-fikih yang lama. Dan memang harus dikaji oleh para ulama-ulama fakih yang memang menguasai dalam bidang itu. Baik, di Aceh sendiri itu yang diakui dulu cuma 2 di Aceh itu. Jadi mohon maaf ya, di Aceh itu yang diakui secara nasional cuma 2 ulama nih. Yang lain nggak masuk. Pertama Profesor Dr. Muslim Ibrahim, pernah dengar? Nah, itu diakui secara nasional tuh. Itu yang bermadzhab Syafi'i. Dia sudah meninggal ya, pernah ketua MPU ya. Itu yang diakui secara nasional tuh keilmuan. Yang kedua dari Muhammadiyah, Profesor Dr. siapa? Itu yang dulu, yang sekarang. Kalau Hasbi Asyidiki memang diakui, bahkan ulama Mesir mengakui beliau. Kalau yang kedua itu Pak Profesor yang orang Takengon itu siapa? Pak Alias Abu Bakar. Jadi 2 ulama ini diakui secara nasional keilmuannya. Kalau mau tanya mazhab Hambali, tanya Profesor Abu Bakar. Pak Alias Abu Bakar. Tapi kalau mazhab Syafi'i, tanya kepada Profesor
Dr. Muslim Ibrahim itu diakui secara nasional. Yang lain karena kan bukan dari kampus, tidak dikenal secara keilmuan. Kalau kampus ini kan menguji, Pak. Profesor itu diuji, kalau bidang diuji kemampuannya. Oh, ini layak menjadi profesor. Tapi kalau di pesantren ini kan kita nggak tahu kelayakannya karena tidak ada pengujinya. Bedanya di situ. Mungkin bisa jadi misalkan Abu Tumin lebih lebih dalam keilmuannya bisa jadi. Tapi kan tidak ada uji kelayakannya, itu bedanya. Bisa jadi misalkan Abu Mudi lebih dalam pengetahuannya, bisa jadi. Tapi kan tidak ada pengujinya. Tapi kalau Pak Profesor Muslim Ibrahim, beliau memang diuji di Mesir. Memang punya kelayakan menjadi ulama. Itu bedanya seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.